Nah, yang pertama itu kita akan kalibrasi botol dengan 100 ml. Kita siapkan dulu gelas ukur dan airnya. Nah, kita harus sampai 100 ml. Nah, bila kurang tambahin sedikit. Nah, setelah itu, setelah 100 ml dimasukkan ke dalam botol tersebut. Nah, setelah itu kita tandai sampai batas. Nah, udah itu selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan prosedur penimbangan bahan obat. Sebelum kita melakukan penimbangan bahan obat, kita harus memastikan bahwa timbangan sudah setara. Pertama-tama, kita harus memastikan bahwa pisau timbangan sudah pada tempatnya. Kemudian, kita harus memeriksa apakah timbangan sudah pada posisi horizontal atau sejajar. Posisi ini dapat kita lihat dengan cara melihat bandul yang posisinya sudah tepat berada di tengah lingkaran. Kemudian, kita dapat menyetarakan timbangan dengan cara memutar skrup yang ada pada ujung lengan timbangan. Setelah timbangan setara, timbangan dapat digunakan. Setelah timbangan setara, dilakukan penimbangan bahan obat. Di sini dilakukan penimbangan terhadap parasetamol sebanyak 1440 mg. Sebelum itu, diletakkan minis di atas timbangan sesuai dengan bobot bahan obat yang akan kita timbang. Kemudian, dapat diletakkan parasetamol sedikit demi sedikit di atas timbangan hingga mencapai bobot yang dibutuhkan. Setelah itu akan dilakukan penimbangan terhadap sirupus simplex serbuk sebanyak 30 gram. Pertama-tama, kita akan meletakkan minis di atas timbangan sesuai dengan bobot sirupus simplex serbuk yang akan ditimbang. Kemudian, kita letakkan sirupus simplex sedikit demi sedikit ke atas timbangan hingga bobot yang kita inginkan tercapai. Setelah dilakukan penimbangan terhadap sirupus simplex, kita akan melarutkan sirupus simplex ke dalam aquades sebanyak 50 mg. Pertama-tama, kita masukkan sirupus simplex yang telah ditimbang ke dalam gelas kimia. Lalu, dilarutkan dengan aquades sebanyak 50 ml dan diaduk hingga homogen.
Apabila sirup simplex sudah larut dan homogen, maka dapat diukur sebanyak 20 ml larutan sirup simplex dalam gelas ukur. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap propilen glikol sebanyak 20 ml dalam gelas ukur. Setelah itu, dilakukan pengukuran terhadap sorbitol sebanyak 20 ml dalam gelas ukur. Setelah itu dilakukan pengenceran etanol 96% menjadi etanol dengan konsentrasi 90% dengan cara melarutkan sebanyak 47 ml etanol 96% dengan Aquades sebanyak 3 ml. Kemudian, etanol yang telah diencerkan menjadi konsentrasi 90% diukur sebanyak 15 ml. Dimasukkan etanol 90% ke dalam gelas kimia 250 ml yang telah disediakan. Kemudian, ditambahkan paracetamol serbuk dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya, ditambahkan propilen glikol sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen. Setelah itu, ditambahkan sorbitol dan ditambahkan sirup simplex lalu diaduk hingga homogen. Setelah itu, ditambahkan pewarna makanan sebanyak 1 tetes dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya, masukkan obat ke dalam botol dengan berhati-hati. Kemudian, ditambahkan Aquades
Tutup botol dengan rapat. Dan kocok hingga homogen. Selanjutnya, dilakukan pembuatan etiket. Pastikan etiket telah berisikan nama apotek, nama apoteker, dan nomor izin apoteker. Selanjutnya, cantumkan nomor dan tanggal pemberian obat. Tuliskan nama pasien dan tuliskan aturan pemakaian obat. Yaitu 3 kali sehari, 1 sendok teh bila perlu. 1 sendok teh di sini dimaksudkan adalah 5 mili. Lalu beri paraf. Setelah itu, tempelkan etiket pada botol obat. Berikan pula etiket tambahan kocok terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyiapkan sendok obat yang akan digunakan oleh pasien. Kepada pasien Akmal, apakah benar ini dengan keluarga dari pasien Akmal? Oh iya Bu, ini sediaan obatnya sudah jadi, dan obat ini sebagai penurun panas dan pereda nyeri. Obat ini diminum 3 kali sehari 1 sendok teh ya Bu, dan dianjurkan sebelum diminum dikocok terlebih dahulu, dan juga obat ini digunakan jika diperlukan saja ya Bu. Oh iya Bu, bila diperlukan itu, jadi jika memang pasien sudah tidak terasa nyeri ataupun terasa demam, boleh diberhentikan saja obatnya ya Bu. 1 sendok teh itu 5 mili ya Bu, ini sudah diberikan sendoknya dan sudah ada takarannya, jadi nanti Ibu boleh disesuaikan saja ya Bu. Obat ini tidak perlu dihabiskan, karena obat ini diminum jika diperlukan saja. Baik Ibu, kembali kasih, semoga lekas sembuh.